ya kalau misal puasa gitu ya sama hari biasa harusnya pada saat bulan puasa ini lebih sedikit makannya gitu ya. Harusnya. Logikanya Pak ya. Puasa 2 kali, biasanya kita 3 kali. Nah, itu justru malah membengkak. Selain alokasi keuangan adalah mindset. Ini kadang-kala mindset ini yang sedikit-sedikit kita gampang berubah dengan adanya godaan-godaan tadi ya. Wah, ada diskon nih. Baju yang tadi 75%, padahal ya kita belum tahu apa yang udah dinaikin apa belum kan. Betul. Akhirnya spend money yang di luar ini. Intinya berarti kita harus pintar Pak, mengatur perekonomian. Nah, seberapa penting mungkin kita harus mengatur keuangan kita di Ramadan ini? Sebisa mungkin berbelanja yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan tadi kan. Nah itu satu kan itu betul. Kalaupun membeli ya mungkin untuk orang lain gitu ya. Nah artinya disitulah pembelian barang-barang itu bukan untuk kepentingan egois pribadi, tapi justru untuk masyarakat yang tidak mampu. Halo, apa kabar Sobat Kompas TV? Ketemu lagi kita di Come Inside Podcast di Kompas TV Banjarmasin, yang tentunya kita akan hadirkan informasi-informasi karena ini sudah memasuki Ramadan juga ya. Betul sekali. Dan kita tahu bahwa kalau di Ramadan itu biasanya masyarakat itu berbelanja. Betul. Kadang nggak keren gitu kan. Iya, hilap karena kita seperti pengen stok 1 bulan untuk buka puasa. Betul. Kita udah nyediain list, tapi tiba-tiba loh kok beda, malah bisa 2 kali lipat dari penganggaran kita. Dan tahu-tahu nanti di akhir tahun, waduh pusing karena uangnya udah habis. Iya betul, malah nggak ada tabungan kita nantinya ya. Nah untuk itu kita bahas kali ini supaya bagaimana sih menghindari hal tersebut dan betul juga sekali mengelola keuangan kita di bulan Ramadan ini. Kita hadirkan ada Bapak Budi Widi Hartanto selaku Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Selamat datang di Come Inside Kompas TV Banjarmasin, Pak Budi. Apa kabar? Apa kabar? Baik Pak Alam, Bu Revi, dan Sobat Kompas TV yang saya banggakan khususnya di Kalimantan Selatan ini. Betul sekali. Iya, kita semangat terus ya. Semangat, iya. Kita apalagi yang kita bahas ini yang membuat kita semangat. Semangat uangnya. Betul. Uangnya semangat, tapi kalau udah habis nggak semangat lagi. Betul sekali. Pak Budi mungkin gambaran dulu Pak Budi terkait perekonomian khususnya di Kalimantan Selatan atau biasanya pada umumnya ya ketika bulan Ramadan itu seperti apa? Apakah sesuai seperti yang kami katakan tadi di awal-awal gitu? Oke, jadi gambaran kinerja ekonomi Kalimantan Selatan ya, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 yang kemarin ya, karena kan memang ada lag waktu ya untuk data gitu ya. Jadi triwulan 4 2022 itu pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,32%. Jadi memang relatif sudah cukup tinggi ya. Itu udah mendekati nasional, dan memang secara triwulanan di triwulan 4 itu agak sedikit melambat dibandingkan di triwulan 3 ya, yang besarnya sekitar 5,64% gitu ya. Nah, namun secara overall kita nih alhamdulillah ya, karena ada windfall dari batu bara sehingga di tahun 2002 secara overall itu pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 5,11%. Artinya ini sudah meningkat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai level 3,48% secara year on year-nya. Nah, artinya ini merupakan effort yang sangat baik ya dari para pelaku ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan ya, dan juga pemerintah daerah serta stakeholder yang lain yang saling bersinergi dan berkolaborasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita dapat terjaga pada level yang tinggi. Dan ini memang diharapkan oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi, bahwa sebisa mungkin meskipun di wilayah global lainnya, di region lainnya itu sedang mengalami stagflasi atau pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun tapi inflasinya tinggi, alhamdulillah inflasi kita meskipun ada tekanan mengarah ke agak tinggi tapi dapat ditahan gitu ya kemarin ya, sehingga masih di level 5% secara nasional. Ini merupakan saya kira prestasi yang bagus, termasuk juga di region Kalimantan Selatan ini. Nah tentunya kita kalau ingin tahu kira-kira apa penyebab sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan relatif tinggi ya di tengah turbulensi global saat ini. Yang pertama penyebabnya adalah karena faktor dari sisi penawaran ya. Untuk lapangan usaha di sektor pertanian kita tumbuh baik gitu ya. Kita kan banyak kelapa sawit ya di sini, perusahaan berdiri, dan
karena adanya larangan ekspor CPO ya yang kemarin sempat dilarang, kemudian sudah dibuka kembali. Nah, akhirnya ini yang saya katakan tadi di awal, ada windfall profit bagi daerah-daerah ya yang memiliki kelapa sawit sehingga pertumbuhannya tertarik tinggi. Bukan hanya di Kalimantan dan juga di region lain. Nah, kemudian di Kalimantan Selatan juga yang membaik adalah batu bara gitu ya. Nah, karena kita juga tambang ini relatif didominasi oleh tambang batu bara ini. Nah, mengingat sekarang masih ada dalam tanda kutip dampak positif ya, sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Memang banyak dampak negatifnya ya, perang Rusia Ukraina di wilayah Eropa sana gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada positifnya. Nah, kebutuhan energi ini jadi meningkat di sana. Ya, tadinya batu bara hampir ditutup semua gitu ya di Eropa karena udah menuju green. Nah, sekarang malah kembali lagi menggunakan batu bara, dan bahkan kemarin di posisi akhir tahun sampai dengan sekarang kan masih dingin gitu ya. Jadi kebutuhannya terus tinggi. Nah, inilah yang membawa pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, dan bahkan harganya juga semakin meroket gitu ya untuk batu bara. Nah, oleh karena itu dua sisi utama inilah yang membawa pertumbuhan ekonomi Kalsel tetap tumbuh tinggi. Nah, namun ada sektor lainnya ya secara lokal juga, lapangan usaha konstruksi dan juga lapangan usaha di perdagangan, hotel dan restoran itu juga tumbuh sangat baik gitu ya. Karena tadi ya adanya penurunan COVID gitu ya, yang sekarang tendensi sudah semakin normal, sehingga membuka pergerakan penduduk ya dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk Kalimantan Selatan ini juga. Nah, sehingga spend money-nya itu semakin besar. Nah, tentunya ada dampak yang lain gitu ya. Betul. Dampak lainnya inflasi kita yang semakin tinggi. Dan ini memang dialami di beberapa daerah yang potensi tambangnya memang sekarang permintaan lagi tinggi dan harga tinggi, itu inflasinya relatif meningkat. Nah, tentunya masalah inflasi ini menjadi penting ya, karena ya tadi apalagi yang melingkupi ini perut gitu ya, kebutuhan perut dan kebutuhan sehari-hari manusia. Atau ini akan serasa tadi yang dibilang Mbak Revi tadi di awal bahwa wah, ibu-ibu ini sangat penting sekali ya harga-harga bisa tetap stabil. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dalam konteks tim pengendalian inflasi daerah atau TPID itu terus saling bahu-membahu supaya inflasi, khususnya inflasi pangan ya, atau istilahnya kalau di ekonomi ini volatile food gitu ya. Nah, itu dapat dikendalikan sehingga tidak meningkat. Nah, itu yang terus kita lakukan bersama-sama pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, itu tadi kalau di Ramadan kira-kira apakah juga akan memberi dampak kepada baik pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu, Pak? Ya, karena kan cenderung pasti lebih meroket lah. Ini kan sudah harga sudah tinggi ya untuk saat ini. Sudah ada kenaikan beberapa harga bahan pokok, beras, minyak juga. Dan saat bulan Ramadan tuh potensinya pasti akan lebih naik lagi sepertinya itu, Pak ya. Nah, ini memang terus terang saja kami di tim pengendalian inflasi daerah itu selalu mengamati perkembangan bahkan day to day gitu ya, mingguan kita selalu mengamati, karena ada indikator dini yang kita lakukan secara khususnya minggu per minggu gitu ya. Nah, jadi tiap minggu tuh kita memantau stok ya, dan juga kenaikan harga di level konsumen gitu ya, termasuk juga produsen yang dilakukan oleh beberapa dinas gitu ya. Nah, jadi ada survei di level harga di konsumen, ada di perdagangan besar Pak, ada juga di produsen. Nah, itu kita lihat itu apakah kenaikan inflasi ini akibat tadi permintaan yang tinggi atau karena stok gitu, atau mungkin karena kedua-duanya gitu ya. Nah, ini yang penting diamati. Nah, kemarin gitu ya memang inflasi kita berangsur-angsur agak naik ya kemarin itu sampai mendekati 7% gitu ya, di atas 7%. Nah, tapi alhamdulillah semakin bisa ditekan ke level ke bawah. Bahkan sekarang nih secara year on year ya, di posisi bulan Februari ini di Kalimantan Selatan sendiri sudah ke level 5,43%. Artinya sudah mendekati level 4% yang menjadi acuan ya, atau anchor kita supaya inflasi kita stabil di 3 plus minus 1%. Jadi kalau masih level 4% masih bagus lah gitu ya. Nah, sekarang memang kita masih agak sedikit tinggi di atas target sampai dengan tahun akhir 2023. Nah, upaya itu kita lakukan banyak gitu ya. Yang pertama kita lihat kalau kita tuh ada jargonnya 4K gitu ya. 4K itu yang pertama adalah bagaimana keterjangkauan harga. Nah, tadi kita pantau harga-harga tersebut. Mana sih yang naik ya? Jadi kita ada yang namanya setiap minggu itu ada yang warna merah, kuning atau hijau gitu ya. Nah, kemarin ini di bulan Februari ini saya lihat tendensinya sampai dengan minggu keempat gitu ya.
ternyata memang sudah mulai bergerak nih harga-harga sayur mayur, saya lihat itu cabai gitu ya. Nah itu yang bisa kalau bisa nanam aja deh. banyak media ya memang gitu ya, karena ini kan kebutuhan seasonal ya. Betul. Musiman biasanya kita nggak setinggi konsumsinya di hari-hari biasa. Kalau tidak ada lebaran atau puasa gitu ya. Ini masyarakat sepertinya sudah mulai ada tendensi ke sana. Dan yang alhamdulillah kemarin berhasil ditekan ya. Jadi di bulan Februari itu di Kalimantan Selatan inflasi kita di level 0,19%. Artinya ini sudah bagus nih. Kita 2 bulan terakhir ini sudah cukup bagus ya. Sudah lebih bagus dibandingkan tahun kemarin, karena sampai dengan inflasi dari awal tahun sampai dengan Februari ini kita masih di level 0,27%. Nah, kalau logikanya kalau kita maksimum ya inflasi itu 4% sampai dengan akhir tahun. Kalau dibagi 12 rata-rata tiap bulan nih kurang lebih 0,33% kan itu. Nah kalau udah di 0,33%, kalau kali 2 kan udah 0,67, tapi kita masih di 0,27. Artinya masih ada cadangan lah gitu ya. Kalau ada inflasi yang tinggi, nah ini mungkin menjelang puasa atau juga nanti pas hari besar keagamaan. Nah tentunya insya Allah inflasi kita masih bisa mengarah ke level yang ditargetkan. Nah tentunya yang kedua adalah selain kita juga melihat keterjangkauan harga ya, harga-harga di pasar nih, baik di pasar yang di kota-kota ataupun di kabupaten kota itu juga tetap kita pantau. Nah, namun yang memang yang 3 pasar utama itu yang memang yang menjadi perhitungan inflasi oleh BPS itu yang benar-benar kita pantau gitu. Nah, dari sisi harga kalau kita sudah lihat ternyata ada pergerakan yang terus tendensinya tinggi. Nah, kita lihat pasokan. Nah, jadi yang kedua selain keterjangkauan harga adalah bagaimana kita melihat ketersediaan pasokan. Nah, pasokan di gudang-gudang dulu nih, dicek di distributor nih. Biasanya teman-teman di Sperindak atau juga kita ya dari kepolisian dan juga beberapa teman-teman SKPD terkait itu akan melihat. Selalu nanti sebentar lagi ya kita akan lakukan beberapa kegiatan seperti operasi pasar, tapi intinya bahwa pasokan dulu biasa kita lihat itu. Jadi jangan sampai di TPI ini selalu dirapatkan bahwa pada saat nanti sebelum puasa ini pasokan harus cukup di gudang-gudang nih. Kalau ada kebutuhan rata-rata per bulannya berapa, nah kita hitung nih mencukupi apa tidak. Ya, betul. Nah, namun memang ya kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kan dengan adanya anomali cuaca ya, hujan terus besar ya. Kita pun sama di sini, dan bukan hanya di sini, kemarin Jakarta juga kebanjiran, di Jawa Tengah juga kebanjiran, di Makassar, di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang memang lumayan tantangan terberat adalah dari faktor cuaca ini. Nah, oleh karena itu mau nggak mau pemerintah nih kalau di level lokal seperti Kalimantan Selatan bahwa misal stok beras kurang misal gitu ya. Nah, mau nggak mau ya kita harus buka keran impor gitu. Nah, kemarin kan beras juga sudah didatangkan dari Vietnam, di beberapa daerah di Sumatera sudah, di Jawa juga sudah. Nah, mungkin juga Kalsel akan kebagian juga nih beras dari Vietnam misalnya, untuk tadi mengantisipasi supaya harganya tidak naik. Karena kalau pasokannya sedikit gitu ya, permintaannya banyak, otomatis naik. Kalau naik ya ibu-ibu menjerit nih, terutama ibu-ibu di rumah, Bu Revi dan teman-teman gitu ya. Betul lagi, karena kan harga bahan pokok semakin naik. Dan mungkin rata-rata juga pendapatan juga tetap kayak gitu kan, kita juga bingung nih mensiasatinya seperti apa. Nah, jadi gitu. Mau tidak mau pemerintah melalui tim pengendalian inflasi daerah itu baik di Kalsel maupun juga di teman-teman di kabupaten kota ini saling bahu-membahu supaya bagaimana harga yang paling utama adalah beras. Beras itu punya bobot yang lumayan paling besar gitu ya untuk komponen inflasi itu. Kan itu kan selalu dikonsumsi tiap hari. Nah, karena itu memang kita harus jaga benar. Di level pusat juga menjaga benar. Jangan sampai dan tanda kutip orang Jawa bilang ngejeplak gitu ya. Karena kalau itu tinggi inflasi langsung tinggi. Nah, yang kedua adalah tadi ya kira-kira dari ditanyakan Pak Alam adalah apa sih tekanan inflasi atau harga yang meningkat menjelang Lebaran? Yaitu biasanya volatile food tadi, seperti sayur mayur ya, kemudian juga hortikultura, cabai ya, kemudian juga bawang merah, kadang-kadang juga sayur mayur, ayam gitu ya, daging, nah gitu. Nah, kita selalu amati terus gitu. Nah, jadi berapa sih stok supply yang ada di lokal gitu ya, atau yang dari produsen lokal ya? Nah, kemudian harganya terus meningkat apa enggak gitu ya. Kan kelihatan kalau misal stok ada tapi kok harganya meningkat. Nah, ada apa? Apa permintaannya berubah drastis gitu ya. Karena tadi kondisi di mana di sektor ekonomi penghasilan dari sektor tambang, kelapa sawit kan petani-petani banyak terima uang, akhirnya banyak spend money misal gitu. Nah, atau juga karena tadi pergerakan manusia tadi ya,
yang tadinya mungkin karena Covid banyak di rumah, sekarang duitnya yang kemarin ke saving gitu ya, akhirnya wah sekarang pergi ke sana kemari, yang dari Jawa mungkin ke Kalimantan, yang Kalimantan kemana, atau banyaknya event-event yang istilahnya itu kita ingin terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional. Nah, tentunya ini pun juga akan membawa atau mendorong peningkatan permintaan di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu dengan tadi ya kita melihat balancingnya antara permintaan dan penawaran. Kalau memang penawaran atau dari sisi supply-nya kurang, ya mau nggak mau kita harus ambil dari daerah lain. Caranya dengan apa? Ya dengan caranya adalah kerjasama antar daerah. Jadi kita pun juga terus mengembangkan kerjasama antar daerah ya, daerah kita dengan daerah lain yang menjadi produsen. Jadi kalau misal beras ya mungkin dengan Jawa Barat, dengan Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan kena banjir ya mungkin kita daerah lain gitu ya, atau NTB. Nah, kerjasama ini terus dikembangkan ya. Terutama kemarin ke Jawa Barat kita tim TPID kita ke sana dan juga melakukan kerjasama beberapa kota dengan wilayah sana. Nah, kemudian juga bisa dengan Sumatera misalnya, atau dengan wilayah lain. Tapi memang harapannya secara nasional bahwa untuk KAD itu sebisa mungkin yang wilayah terdekat dulu. Jadi jangan sampai yang menyilang ya dari Sumatera Barat Kalimantan kan jauh banget. Harapan pemerintah secara nasional ya kalau bisa yang terdekat dulu lah gitu. Maksudnya dalam satu lingkup provinsi sendiri. Kalau bisa antar provinsi regional dulu ya. Misalnya kalau Banjarmasin, kota Banjarmasin kurang, ya kalau bisa di wilayah di luar kota Banjarmasin tapi masih lingkup Kalsel itu bisa mencukupi apa enggak? Kalau enggak ya Kalimantan lain misalnya dari Kalimantan Tengah atau Pontianak misalnya ya, atau Kalimantan Barat misalnya. Ada tidak? Kalau enggak ada ya baru mungkin ke Jawa yang lebih dekat, Jawa Timur misalnya, atau Jawa Tengah gitu ya, atau Jawa Barat. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya efisiensi dari moda transportasi bisa berjalan dengan baik sehingga ongkos transportnya tidak menambah beban jadi hingga menjadi cost push ya, ada peningkatan biaya sehingga meningkatkan harga komoditas tadi. Nah, ini yang terus kita jaga dan terus kita upayakan supaya ini tidak meningkat secara pesat gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian ya, para sobat Kompas TV, kita juga melakukan selalu operasi pasar ya. Sering sekali operasi pasar dengan biaya murah. Nah, mungkin untuk ibu-ibu ini kan sangat penting ya, di mana nih informasi operasi pasar. Jadi biasanya kita ada gelar pasar murah, namanya ada operasi pasar. Intinya bahwa kita ingin bahwa di pasar itu tersedia beberapa komoditas kebutuhan khususnya misalnya menjelang puasa dan nanti juga HBKN ya, atau Hari Besar Keagamaan itu semua tersedia. Jadi pada saat permintaan ada tetap tersedia. Nah, tapi tadi kan ada 4 kata dia, ada keterjangkauan harga, ada ketersediaan pasokan. Betul. Yang ketiga adalah kita ingin bahwa ada komunikasi yang efektif ke masyarakat gitu ya. Jadi komunikasi efektif ke masyarakat adalah salah satunya bagaimana kita meliterasi masyarakatnya. Ini termasuk peran media juga sangat penting ya. Kami di sini ya bersyukur, terima kasih nih kepada Kompas TV ya. Kami Bank Indonesia juga sekaligus nih menyuarakan dari pemerintah daerah juga bahwa kepada masyarakat agar belanja bijak gitu ya. Ya kalau misal puasa gitu ya sama hari biasa, harusnya pada saat bulan puasa ini lebih sedikit makannya gitu ya. Harusnya. Puasa 2 kali, biasanya kita 3 kali. Nah, itu justru malah membengkak. Betul. Gitu. Jadi belanja bijak ini menjadi penting. Nah, tapi memang di bulan puasa ini kadang-kala kita juga ingin ya ada saudara-saudara kita atau mungkin kita ingin memberikan kepada orang yang kurang mampu ya. Nah, itu saya kira tidak masalah ya, sehingga tetap meningkatkan ekonomi UMKM tetap jalan. Nah, tapi kitanya sendiri ya jangan terlalu berlebihan begitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, tapi kalau itu silakan aja ya, kalau memang untuk kita beli untuk memberikan kepada mereka yang tidak mampu, sehingga selain menambah pahala tapi juga secara ekonomi bagus juga, tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ini. Tapi memang dari sisi inflasi bisa akan ada tekanan. Nah, tapi tidak masalah, kita juga akan tetap menjaga tadi kebutuhan pasokan dan juga harga-harganya supaya tetap stabil. Jadi operasi pasar murah itu banyak dilakukan. Frekuensinya pun tinggi ya kita. Provinsi aja bulan Februari aja kemarin sudah sampai 8 kali, dan ada beberapa kabupaten kota juga beberapa kali melakukan operasi pasar karena kita akan terus melihat, memantau, ini masih oke apa enggak kenaikan harganya. Kalau sudah mungkin udah di level 20% sampai 10% udah ke atasnya, kita sudah mengantisipasi. Apalagi beras, jangan kan 10%, kalau beras 5%, 3% aja kita sudah ini. Kalau bisa beras harus stabil. Tapi alhamdulillah pasokan beras terus meningkat ya, sehingga tendensi beras tidak terlalu tinggi ya, kemarin hanya naik 1,2% saja. Nah, tentunya ini menjadi hal yang bagus. Nah, cuma saya lihat ini di data kemarin di akhir Februari itu
yang lumayan mulai agak meningkat tadi sayur mayur seperti sawi hijau, kangkung gitu ya, cabai merah. Nah, itu sudah mulai. Dan bahkan saya juga pernah waktu di Gorontalo misalnya, kita penghasil cabai nih. Tapi ternyata cabai pun tetap bisa kurang stoknya gitu ya. Padahal produsen cabai. Oh, ternyata Kalimantan tuh banyak kebutuhannya. Ya karena tadi mungkin kelapa sawitnya bagus, kemudian juga tambangnya kan bagus sehingga kesedot ya, istilahnya kerjasama daerah kesedot dari pelaku usaha yang ada di Sulawesi, Sulawesi seperti Gorontalo, mungkin di Sulawesi Utara atau mungkin Palu ya, Sulawesi Tengah, itu bisa ketarik ke sini juga karena relatif dekat ya dengan kapal-kapal yang bisa dipasok. Oke, Jadi tadi kan Bapak itu menyebutkan banyak sekali program-program seperti pasar murah. Pasar murah memang banyak sekali kita temui pasar murah. Tapi kadang saya memposisikan sebagai ibu-ibu. Posisi sekarang sebagai ibu-ibu. Banyak pasar murah, tapi terkadang banyak juga warga yang di sekitar juga tidak kebagian. Nah, saya ini ingin menanyakan pasar murah itu apakah ditujukan untuk semua masyarakat umum atau hanya kalangan yang menengah ke bawah? Karena kebanyakan rata-rata pasar murah justru orang-orang dengan perekonomian yang lebih ke atas itu mereka juga banyak sekali juga membeli di pasar murah itu. Makasih nih Bu Revi ya. Memang kalau kita lihat sepertinya kalau di lapangan tuh pasar murah hanya untuk golongan tertentu, sebenarnya memang tidak. Memang pasar murah itu memang ditujukan sebenarnya untuk semua konsumen sebetulnya, supaya konsumen merasakan bahwa sama. Nah, cuma memang kalau yang kita amati gitu ya, biasanya yang golongan menengah ke atas itu memang banyak di pasar-pasar modern gitu ya, yang harganya juga kadang-kadang memang agak sedikit lebih berbeda dibandingkan yang di pasar tradisional gitu ya. Nah, tapi memang harapan kita sih sebetulnya pasar murah atau gelar pasar murah itu lebih ditujukan pada ya masyarakat yang tadi ya, yang relatif menengah ke bawah gitu ya, dia mau becek-becekan atau mungkin mau ke pasar gitu ya, sehingga dia bela-belain ke pasar tradisional untuk dapat harga yang murah. Nah, tapi memang intinya kita tetap pantau ya, baik pasar tradisional maupun pasar modern itu tetap kita pantau. Jadi kalau misalnya ternyata harga tinggi juga di pasar modern, ya biasanya kita tanya ke produsennya, Anda dapat dari mana, kemudian stoknya seberapa besar dan berapa harganya kan. Jadi kita runut itu. Apakah kenaikannya ada di wilayah regional kita atau memang dari pusatnya. Perusahaan-perusahaan retail market ya, seperti pasar modern biasanya penetapan tetap di pusat. Nah, kita pun ada koordinasi nih antara tim TPID yang ada di daerah, tim pengendalian inflasi daerah, dengan tim TPIP, tim pengendalian inflasi pusat. Nah, jadi kalau kita ternyata pusat ya, kita sampaikan nanti di sana juga akan dipanggil tuh biasanya para distributornya seperti para perusahaan besar itu akan dipanggil. Ada berapa, bisa nggak Anda turunkan? Kalau enggak ya import akhirnya gitu. Nah, jadi kita tuh benar-benar sekarang tuh nggak serta-merta ya pemerintah pusat itu membuka keran impor itu tanpa ada informasi dari daerah-daerah. Gitu. Jadi kalau daerah udah teriak, wah ini memang pasokannya kurang, ya mau nggak mau nanti atas usulan dari daerah-daerah atau tim pengendalian inflasi mengusulkan, Pak berasnya harus ditambah nih kalau memang ternyata pasokan tadi ada karena banjir atau mungkin karena kekeringan kemarau misalnya. Nah, mau nggak mau ditambah. Nah, kemudian bagaimana nih caranya ya pemerintah daerah supaya efektif tadi ya, supaya ibu-ibu yang mohon maaf bagi yang mungkin golongan yang menengah ke bawah ya, memang pemerintah ada berbagai program sebetulnya. Bukan hanya gelar pasar murah, tapi sebenarnya ada pemberian bantuan sembako atau kan itu kan ada ya, yang setiap bulan diberikan itu bantuan sembako gitu ya. Atau bantuan non tunai, nah itu juga sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, sehingga beberapa kegiatan untuk menutup bolong-bolong tadi ya terus diupayakan supaya harga di pasar itu tetap dapat dijangkau, tapi di sisi lain bagi masyarakat yang tidak mampu ya langsung di dropping oleh pemerintah untuk bisa membeli sembako tadi dengan bantuan non tunai atau ada bantuan tunai seperti itulah. Kan banyak sekali ya, ada program keluarga harapan, ada bantuan panganan tunai dan seterusnya. Nah, ini yang selalu digelontorkan oleh pemerintah di dalam rangka membantu masyarakat ke bawah ya, masyarakat di level bawah itu untuk tetap dapat mengkonsumsi dengan baik. Apalagi kita juga concern nih sama program stunting gitu ya. Pemerintah supaya jangan sampai mereka ini kekurangan gizi atau kekurangan pangan gitu yang memiliki zat-zat yang berguna bagi tubuhnya supaya tidak tumbuh berkembang dengan normal.
Oke Pak, sebentar menyambung apa yang disampaikan Bapak tadi. Kan pasar modern dan pasar tradisional. Yeah. Nah itu sebenarnya ada batasan harga atau maksimal persentase harga kenaikan dari harga pasar tradisional itu seperti apa sih Pak? Betul ya, jadi pasti akan ada perbedaan harga. Betul. Nah, tapi memang yang berlaku di bumi Indonesia ini ya, Iya. dimanapun termasuk di Kalsel itu memang itu atas dasar permintaan dan penawaran sebetulnya. Nah, jadi kalau pasar modern itu menerapkan harga, itu sebenarnya bisa juga loh. Di pasar modern itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah loh. Dibanding pasar tradisional. Saya sudah amati di beberapa tempat itu ya. Mungkin beberapa produk atau jenis betul, hanya beberapa jenis makanan, yang mungkin bisa betul. lebih murah, tapi Betul. emang secara umumnya biasanya lebih mahal di pasar modern karena kan mereka tentunya ada biaya-biaya tambahan lain ya di sana, sehingga otomatis dari sisi penetapan HPP-nya itu akan berbeda dengan yang di pasar tradisional. Tapi di poin-poin tertentu kadang-kala memang pasar modern itu sudah punya sendiri dia. Karena kan dia link bisnisnya kan bisa sampai ke produsen gitu ya. Dia punya mungkin lahan beras sendiri atau apa, sehingga dia kemas sendiri kan, ada ya beberapa perusahaan. Nah, itu bisa harganya bisa lebih murah. Nah, tapi yang paling penting kan adalah kita di pemerintah nasional, pemerintah pusat maupun di daerah itu memastikan bahwa barang selama ini, apalagi menjelang puasa atau nanti hari besar keagamaan lainnya, itu diharapkan bahwa barang itu berkualitas. Tadi kan jangan sampai barangnya, maaf kalau beras berkutu atau apa. Betul. Nah, jadi yang disuplai ke masyarakat tetap bagus. Kemudian juga tidak expired gitu ya, masa waktunya gitu ya, masa berlakunya, sehingga membahayakan kesehatan. Nah, ini pun juga biasanya pemerintah daerah akan mengantisipasi itu. Biasanya teman-teman dari dinas perdagangan gitu akan ngecek tuh di pasar-pasar tradisional, kemudian di pasar modern, melihat masa berlaku dan juga lihat kualitas barangnya akan seperti apa. Karena ya mohon maaf ya, kadang-kala tadi ya, Betul. kalau harga agak tinggi gitu ya, atau terus tinggi, nah kadang-kala masyarakat cari yang murah kan. Betul. Nah, saat yang murah, kadang-kala barang-barang itu yang sudah dalam tanda kutip sudah afkir gitu ya. Iya, betul, Nah, betul, kalau betul. tidak dicek oleh pemerintah, nah ini juga akan berbahaya juga ya. Karena masyarakat akan mencari yang murah, padahal ini barang yang mungkin Iya. sudah tidak berkualitas atau bermutu. Iya, ada rupa ada harga. Ada Rupa ada harga. Terkait soal pasar murah tadi Pak ya, Iya. karena memang itu terbuka untuk umum. Tapi akhirnya semua orang bisa belanja di situ. Tapi Iya. mungkin lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke kesadaran masing-masing. Ketika kita merasa memiliki keuangan yang lebih baik gitu ya, lebih mampu, mungkin ya biarkanlah Iya. masyarakat yang lebih membutuhkan yang Betul. Tapi memang apakah habit atau kebiasaan berbelanja banyak itu menjadi problem saat saya anggaplah bulan Ramadan itu kan, biasanya kan kita ya tadi beli banyak dulu, biasanya untuk nyetok lah, untuk makan besar lah. Ya. Itu apakah itu memang menjadi problem Pak, dan harus apa solusinya gitu? Ya, kalau dibilang problem, ini kan kayak culture ya gitu ya. Ya memang kalau bagi kita di tim pengendalian inflasi daerah sudah jadi problem, karena ya istilah tantangan gitu ya. Nah, tantangan bagaimana kita merubah mindset masyarakat ya. Ya tentunya tadi kita dengan kerjasama dengan mungkin para tokoh agama, pimpinan agama, karena kita pun juga melalui komunikasi yang efektif tadi ya, 4K tadi, kita juga menyampaikan hal ini atau bekerja sama dengan teman-teman dari MUI atau tokoh-tokoh agama atau pengkhotbah Jumat misalnya, kalau karena kita sebagian besar beragama Islam, atau juga bisa juga kepada pendeta, pastor itu disampaikan gitu ya, bahwa kalau khususnya kalau bulan puasa kan pasti pada tokoh-tokoh agama Islam saya sebisa mungkin berbelanja yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan tadi kan. Betul, Nah, itu jangan satu sampai kan, itu keinginan betul. mengalahkan kebutuhan. Nah, yang kedua ya tadi seharusnya kita lebih banyak beribadah di bulan puasa ini ya. Kalaupun tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalaupun membeli ya mungkin untuk orang lain gitu ya. Untuk ada keluarga kita yang mungkin kurang mampu atau pada masyarakat yang lain. Nah, artinya disitulah pembelian barang-barang itu bukan untuk kepentingan egois pribadi, tapi justru untuk masyarakat yang tidak mampu. Kalau menurut saya itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang jadi masalah tadi, kita nyetok gitu ya barang, nah itu yang nggak pas, karena selama ini barang ada kok, pemerintah selalu menyediakan. Nggak ada kan barang sampai shortage ya, maksudnya sampai tidak ada sama sekali, itu nggak ada. Pemerintah itu akan melihat, dan termasuk ya pelaku bisnis itu pasti akan melihat ya, mau pasar modern mau pasar tradisional, pada saat barang stok nggak ada, dia pasti akan sudah mencari gitu. Nah, pada saat tidak ada lagi di level lokal maupun nasional, ya tadi pemerintah mau nggak mau harus import seperti itu. Nah, tapi memang import itu adalah opsi yang terakhir, karena kan kita mengharapkan bahwa devisa kita jangan kebuang lah, sebisa mungkin kita mandiri ya gitu. Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu saat ini di mana
situasi politik di region sana ya, bisa mengefek kepada kita karena kan semua jadi mahal ya, pupuk semua naik karena harga-harga ini juga gara-gara Ukraine ini karena dia punya gas yang besar yang hanya bisa ngefek ke pembuatan pupuk, akhirnya juga ngefek ke petani kita. Ke petani kita hanya ongkos produksinya semakin meningkat mau nggak mau, akhirnya supaya marginnya nggak hilang dia naikin. Nah tapi bagaimana upaya pemerintah membantu para petani misalnya mulai pembantuan alat sarana dan prasarana, nah itu kita lakukan. Bank Indonesia juga mendukung pemerintah dalam hal ini ya kepada para petani misalnya. Kami di seluruh 46 kantor perwakilan itu ada yang namanya program bantuan sosial Bank Indonesia. Nah di situ kita memang membantu peralatan petani supaya dia memiliki alat pertanian, dan juga pemerintah daerah juga pada kelompok-kelompok petani juga dibantu, meskipun memang tidak begitu besar ya kalau kami ya, karena kita kan bukan pemegang fiskalnya ya, pemerintah. Tapi paling tidak kita kepada kelompok-kelompok pasar tertentu yang memang cukup besar lahannya itu ya, kita ada bantuan-bantuan sosial yang memang mendukung agar produksi petani meningkat tapi tetap harganya bisa terkendali. Nah, jadi berbagai upaya terus kita lakukan Mbak Revi dan Mas Alam. Jadi jangan takutlah, jangan khawatir bahwa ketersediaan pasokan di Kalimantan Selatan ini tidak tersedia, karena kami terus komit ya di lembaga yang namanya tim pengendalian inflasi daerah ini terus menjaga agar barang-barang tetap tersedia dengan harga yang terjangkau gitu. Itu gambarannya. Jadi kita bicara soal dapur lagi nih. Ini mau ini sebenarnya dapur. Kalau kita bicara tadi soal perekonomian Kalimantan Selatan itu secara regional ataupun secara besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke mikronya, yaitu dapur masing-masing rumah tangga. Dapurnya ibu-ibu. Otomatis kan kalau kita memahami tadi apa yang disampaikan Pak Budi adalah penting sekali kita tidak terbawa keinginan Pak ya untuk menghabiskan berbelanja banyak, borong seperti itu Pak ya. Intinya berarti kita harus pintar Pak ya mengatur perekonomian. Nah, seberapa penting mungkin kita harus mengatur keuangan kita di Ramadan ini? Seperti apa Pak? Oke, nah kalau kita ngomong mengatur keuangan itu pasti ada dua variabel yang penting gitu ya. Meskipun nanti ada satu yang terakhir tuh masalah preferensi dan alokasi ya. Jadi pertama masalah pemasukan dan pengeluaran. Ya. Udah pasti itu ya. Mbak Revi pasti paling hafal gitu. Karena kalau ibu-ibu tuh dapat dari suami termasuk pendapatan sendiri misal gitu ya. Nah, gimana mengelola uang ini kan dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi yang pertama dari mulai pemasukan. Karena pemasukan kan ada istilahnya ada penghasilan tetap gitu ya, seperti mungkin ASN atau pegawai BUMN atau mungkin pekerja gitu ya, buruh itu kan begitu tetap. Tapi ada yang pemasukan dengan fixed income lah, pendapatan tetap. Tapi ada juga yang tidak tetap kan gitu, seperti pengusaha atau mungkin entrepreneur atau orang lain yang memang dia harus memiliki pendapatan dari omset yang dihasilkan gitu ya, dari profit yang diperoleh. Nah, tentu ini akan berbeda perlakuannya gitu ya. Nah, kalau sebagian besar nih orang misalnya kita asumsikan kita nih rumah tangga pendapatan tetap misalnya seperti tadi pegawai negeri, mungkin pegawai seperti saya atau mungkin Mbak Revi juga misal dari suami atau apa. Nah, tentunya kalau pendapatan tetap kan sudah bisa memperkirakan kan gitu. Artinya per bulan kita akan mendapat penghasilan sekian. Nah, tentunya harus ada alokasi-alokasi. Apalagi tadi menjelang puasa ya. Menjelang puasa kan mungkin ada ya orang karena pengen lah istilahnya ya tadi tetap aja ada godaan-godaan di jalan-jalan atau di pasar-pasar. Nah, godaannya kan pasti banyak gitu ya. Mau barang-barang diskon gitu ya. Kemudian wah ada kolek atau apalah bikin jalan. Nah, itu biasalah. Itu pasti sudah diperkirakan. Nah, oleh karena itu dari sisi pengeluaran yang kedua ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita pendapatan tetap, nah pengeluarannya harus dibuat sedemikian rupa atau dialokasikan ya supaya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai sesuai keinginan. Nah, kalau keinginan udah beda lagi kan itu. Nah, kalau di keuangan, manajemen keuangan kita mau nggak mau harus sesuai kebutuhan. Nah, belanja sesuai kebutuhan itu yang pertama ya kita harus melihat ya. Yang pertama adalah kalau konteksnya Pak, ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lumayan gajinya udah melebihi dari pengeluaran rutin gitu ya. Nah, biasanya yang pertama kan orang akan lihat pengeluaran rutinnya dulu kan. Yang sehari-hari apa sih ya untuk keperluan transportasi, makan, keluarga, listrik dan lain-lain lah. Itu dulu yang dihitung kan. Nah, kalau ternyata
pendapatan kita nih masih ada lebih gitu ya, misal bersisa lah masih ada 40% misalnya. Nah 40% mau nggak mau harus dialokasikan untuk tabungan kan gitu. Nah tabungan terus dialokasikan di muka. Ini kadang-kala mohon maaf nih, kadang-kala masyarakat atau jangan-jangan saya sendiri tabungan itu sisanya. Nah harusnya tabungan dialokasikan di awal gitu, mau 10%, 5% ya sesuai kemampuan tadi ya. Nah kalau sudah ada satu lagi yang dialokasikan juga untuk kebutuhan tak terduga. Nah itu pun harus dialokasikan. Kalau nggak kepakai, alhamdulillah, jadi nambah investasi tabungan kita kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya setelah tabungan, kemudian kebutuhan tak terduga juga ada mungkin untuk kebutuhan sosial. Ya, atau kalau keagamaan, kalau kita nih ada zakat harta misalnya 2,5% sudah dipotong. Nah ada yang seperti itu misalnya. Alhamdulillah, misal saya udah selalu pendapatan dari saya di Bank Indonesia saya udah langsung potongin aja gitu. Jadi udah merem tuh jadi pendapatan kita. Nah, kalaupun mau sosial lagi ya ada tambah lagi di situ. Kita kan lebih baik kan itu pahalanya. Nah, mudah-mudahan kita semua masyarakat bisa melakukan upaya seperti itu supaya tadi ada dana yang memang ini kan kepada masyarakat yang lebih berhak gitu ya. Artinya selain harta kita bersih, tapi yang paling penting adalah ekonomi gerak gitu ya. Karena kalau ini nanti disalurkan kembali oleh lembaga zakat ataupun mungkin oleh kantor kita misal ke yang tidak mampu, nanti tentunya ini kan juga akan nanti balik lagi kan ada untuk konsumsi lagi, tapi bukan kita, tapi masyarakat yang lain. Nah artinya pemerataan pendapatan terjadi, ekonomi inklusifnya terjadi. Nah ini yang kita harapkan kalau semua bisa melakukan itu, apalagi tadi di bulan puasa ya. Nah jadi kalau kita sudah melakukan itu, ya insya Allah hidup kita relatif dan tanda kutip aman, karena apapun sudah kita alokasikan kan. Nah, cuma yang jadi problem, masalah mindset. Nah, yang berikutnya adalah mindset. Jadi selain alokasi keuangan adalah mindset. Ini kadang-kala mindset ini yang sedikit-sedikit kita gampang berubah dengan adanya godaan-godaan tadi ya. Wah ada diskon nih. Baju yang tadi 75%, padahal ya kita belum tahu apa ini udah dinaikin atau belum kan. Betul. Akhirnya spend money yang di luar ini. Nah tapi kan kalau ternyata nih sekian hari kita disiplin dan akhirnya masih punya tabungan yang lumayan misalnya, atau berapa bulan terakhir kita bisa nabung. Nah ini kan itu bisa dipakai nanti untuk uang lebaran atau apa. Nah tapi tadi harusnya sesuai kebutuhan kan. Nah kadang-kala mindset kita nih ya tadi, wah ini kebutuhan kita belum, nanti untuk saudara pengen kelihatan di gitu. Nah ini udah lain lagi kan ceritanya. Saya bukan tokoh agama tapi bisa sama-sama mengingatkan ya oke lah, pengen cantik, pengen bersih, pengen apa gitu ya di saat bulan puasa atau apa. Tapi intinya jangan berlebihan lah seperti itu. Nah sehingga kita bisa berhemat, apalagi sekarang kondisi ekonomi kan juga dalam tanda kutip tidak baik-baik saja sebetulnya gitu ya. Sekarang ini terus terang aja tantangan ya di dunia global, bahkan kemarin dari World Economic Outlook gitu ya, itu sudah menurunkan loh pertumbuhan proyeksi tahun 2023 ini secara global. Yang tadinya mungkin masih di level 3%, bahkan sekarang sudah diturunin di 2%. Itu rata-rata ekonomi dunia nih. Tapi memang di Asia alhamdulillah tuh masih di level yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Nah, tapi hati-hati karena apa? Itu yang dibilang Bapak Presiden bahwa kita harus waspada. Termasuk Pak Gubernur yang mengingatkan kepada kita. Ayo kita tetap optimis di tahun 2023 ini supaya tetap pertumbuhan tinggi, tapi tetap waspada. Ya waspadanya Pak, ya tiba-tiba misalnya karena di global itu turun, akhirnya nanti permintaan dari negara kita itu juga bisa turun. Indikatornya koridor kita. Pada saat alokasi udah kita ini harusnya udah alert gitu. Paling jangan dulu deh. Udah ini kecuali tadi kita karena bisa saving bertahun-tahun nih gak pernah pakai, ya udahlah mau agak sedikit foya-foya atau dalam pengeluaran uang untuk kebutuhan kita, bukan keinginan ya, kebutuhan kita. Ya oke lah masih bisa. Ya tapi yang jadi problemnya kita udah gak ada saving. Nah kemudian pengen begitu terus. Mau sampai kapan? Nah akhirnya tadi dalam tanda kutip terjerat dengan tadi gali lubang tutup lubang ya, berhutang nanti harus bayar lagi, kartu kredit lagi kan terus membayar itu. Nah makanya istilah jangan besar pasak daripada tiang ini ya, ini menjadi penting. Nah inilah yang saya kira mindset kita bersama supaya berpikir disiplin untuk melakukan alokasi dan di awal tadi ya.